Tanpa diduga, operasinya berhasil dan berjalan mulus tanpa adanya masalah berarti. Para monsit geng Parajin yang ada di markas tersebut berhasil dibunuh semua. Bahkan monsit bos dan juga Won-sok ikut membantu membunuh parasit-parasit tersebut. Karena Bu Choi tidak menutup teleponnya, Suin dan juga Kang Woo bisa mendengar semuanya. Hal ini membuat keduanya merasa kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa monsit bos itu sampai tega membunuh dan menumbalkan semua anggotanya? Kaum parasit. Bu Choi kini menjadi semakin yakin kalau Suin dan Kang Woo hanya mencoba memanipulasinya. Ia tersenyum dan memanggil mereka di telepon. Kang Woo buru-buru menutup telepon karena mereka tidak tahu harus bilang apa lagi. Mereka berdua berpikir cukup lama. Sampai Kang Woo tanpa sengaja melihat sebuah baliho yang berada tidak jauh dari tempatnya. Dalam baliho itu tertulis, jika wali kota Namcheon akan menghadiri festival musik tradisional yang akan diselenggarakan. Ia kemudian tersadar kalau metode yang dilakukan monsit bos hampir sama. Sebenarnya selain punya pemikiran sendiri, para monsit juga cukup pintar. Hanya ada segelintir parasit yang ceroboh atau bodoh dengan mengamuk di tempat ramai lalu berakhir mati. Monsit bos tentu saja berbeda dengan monsit-monsit lain. Dia selalu mengambil alih tubuh manusia yang punya kedudukan dan kekuasaan. Contohnya sebagai pendeta dan juga detektif Chulmin. Jadi intinya Kang Woo menduga kalau monsit bos sepertinya berniat untuk mengambil alih kepemimpinan manusia dengan cara merasuki tubuh seorang pendeta, lalu tubuh seorang detektif di kepolisian, dan sekarang tentu saja tujuan monsit bos adalah tubuh sang wali kota. Mungkin nanti kalau rencananya terus berhasil, bisa saja monsit bos merasuki tubuh presiden negara, lalu target setelahnya adalah para pemimpin dunia. Wow. Di sisi lain, monsit Kyung-hee yang kebetulan sedang tidak berada di markas, ia baru kembali dan melihat itu semua dari kejauhan dari sebuah mobil bus. Ia hanya melihatnya tanpa bisa melakukan apa-apa, sebab dia tahu kalau dirinya tidak akan menang melawan polisi sebanyak itu. Monsit bos merasakan dengungan di kepalanya dan ia menyadari kehadiran Kyung-hee. Awalnya ia berniat mengejar Kyung-hee tapi segera dilarang oleh Won-sok, karena hal itu akan membuat monsit bos dicurigai. Di dalam bus, Kyung-hee bergumam, apakah ini yang manusia sebut dikhianati? Dia tampak marah dan baru tersadar kalau monsit bos sudah mengkhianati semua pengikutnya. Parasite the Grey bersambung berlanjut ke episode 6. Episode terakhir dibuka dengan memperlihatkan awal mula pertemuan Won-sok dengan monsit bos. Won-sok adalah seorang jemaat yang taat, sehingga dia cukup dekat dengan si pendeta. Suatu hari, Won-sok pergi mengunjungi rumah si pendeta untuk menanyakan kabarnya, mengingat minggu lalu si pendeta tidak datang ke gereja dan ia menduga kalau si pendeta sedang sakit. Akan tetapi setelah Won-sok tiba di rumahnya, dia malah melihat kalau si pendeta baru saja membunuh istrinya sendiri. Sebagai seorang polisi, Won-sok tentu saja berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan ia hendak menangkap si pendeta. Tapi tiba-tiba saja si pendeta itu berubah menjadi monsit dan membuat Won-sok begitu ketakutan. Namun alih-alih langsung membunuh Won-sok seperti yang biasa para monsit lakukan, monsit bos justru menawarkan kerjasama. Dia dengan lantang mengatakan ambisinya yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam organisasi manusia. Tidak seperti parasit naif lainnya yang hidup hanya untuk makan. Monsit bos berbeda. Dia ingin bertahan hidup seperti manusia. Awalnya alasan Won-sok setuju karena dia berada di bawah ancaman dan juga tekanan. Tapi setelah merasakan keuntungan yang didapatnya saat bersama monsit bos, kini dia melayaninya dengan sukarela. Kembali ke masa sekarang, monsit bos tampak memimpin konferensi pers di depan awak media mengenai parasit. Di situ dia mengungkapkan kemajuan penyelidikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Monsit bos berkata bahwa kepolisian sudah berhasil memberantas sebagian besar parasit, meskipun masih ada beberapa yang berhasil lolos dan kini sedang bersembunyi. Dia lalu menampilkan foto Suin dan Kyung-hee beserta dengan informasi kalau keduanya adalah monsit. Monsit bos menghimbau agar masyarakat bisa segera melapor pada polisi
kalau melihat keduanya. Setelah konferensi pers itu ditayangkan, tiba-tiba Monsit Kyunhee menelepon Soo-in dan memintanya untuk bertemu. Soo-in menerima tawaran tersebut, meski Kang-woo sempat memprotesnya. Mereka berdua lalu bertemu di suatu taman. Heidi yang kini tengah mengambil alih kesadaran Soo-in meminta Kang-woo untuk menunggu di luar. Dia bisa merasakan kebencian dan keinginan kuat Kang-woo untuk membalaskan dendam pada Monsit Kyunhee. Karena itu Heidi ingin agar Kang-woo tidak mendekati Kyunhee. Bagaimanapun hal itu hanya akan menambah masalah. Monsit Kyunhee dan Heidi pun bertemu. Mereka berdua sadar jika konferensi pers yang dilakukan Monsit Boss adalah untuk memancing mereka keluar. Tapi keinginan Kyunhee untuk membalas dendam kepada Monsit Boss sangatlah kuat. Kemarahan dan kebenciannya membuat Kyunhee ingin membunuh Monsit pengkhianat itu. Tapi dia sadar kalau kekuatannya seorang diri tidak akan cukup. Karena itu dia meminta bantuan pada Heidi. Heidi berkata kalau Soo-in mungkin akan setuju untuk membantu. Tapi Heidi tidak. Bagi Heidi keberlangsungan hidupnya dan Soo-in lebih penting dari apapun. Tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan mereka, Kang-woo muncul berniat untuk menyerang Monsit Kyunhee. Tapi Kyunhee bisa dengan mudah menghentikannya. Lalu Kyunhee berkata, "Kini aku memahami perasaan pria ini saat melihat Monsit Boss membunuh kaumku." Setelah mengatakan itu, ia melepaskan Kang-woo. Para monster parasit selalu bertanya-tanya apa tujuan mereka untuk hidup. Lalu pada suatu hari, Monsit Boss datang dan berkata kalau mereka harus membentuk suatu organisasi dan hidup saling melindungi. Tapi pada kenyataannya, Monsit Boss sudah mengkhianati kepercayaan sesamanya untuk keuntungan dan tujuannya pribadi. Mereka yaitu monster parasit sama sekali tidak bisa berkembang biak ataupun hidup tanpa memiliki tubuh inang. Sebelum Monsit Boss datang, mereka percaya kalau mereka dilahirkan hanya untuk makan dan hidup. Tapi Monsit Boss sudah membuat mereka percaya dan berhasil mengubah pemikiran tersebut. Namun karena ucapan Monsit Boss juga bohong, maka sekarang Kyunhee kembali mencari jawaban apa tujuan dirinya hidup. Kyunhee kemudian bertanya, apa rencana yang akan dilakukan Soo-in atau Heidi untuk menghadapi Monsit Boss. Kang-woo lalu menjawab bahwa dirinya dan Soo-in akan menggagalkan rencana Monsit Boss untuk mengambil alih tubuh wali kota, lalu membunuhnya. Sebab jika Monsit Boss berhasil mengambil alih tubuh wali kota, dia akan semakin membatasi pergerakan Soo-in dan membuat Soo-in tidak bisa lagi hidup normal seperti sebelumnya. Bolehlah sekarang mereka bekerja sama. Tapi kemudian nanti setelah Monsit Boss mati, Kang-woo dengan berani mengatakan akan membunuh Monsit Kyunhee. Monsit Kyunhee setuju dengan rencana pertama Kang-woo untuk bekerja sama. Namun untuk rencana kedua Kang-woo membunuh dirinya, Kyunhee yakin itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, Bu Choi diam-diam menyelidiki dan mendapatkan hasil otopsi dari tubuh Monsit Taponi. Dari hasil otopsi tersebut, baru diketahui jika Monsit Taponi dibunuh memang bukan dengan senjata milik tentakel parasit, sesuai dengan pernyataan dari Kang-woo. Tiba-tiba Bu Choi dipanggil untuk diberikan tugas pembersihan lagi. Monsit Boss mengarang cerita dengan mengatakan sudah mendapat laporan tentang adanya markas lain di sekitar kota itu. Tidak seperti sebelumnya, Monsit Boss langsung melaporkannya pada inspektur kepolisian. Sehingga Bu Choi tidak bisa menolak tugas itu sebab inspektur sendiri yang menyuruhnya langsung. Sebenarnya Monsit Boss sengaja membuat Bu Choi dikirim ke tempat lain. Ia bisa merasakan kalau Bu Choi mulai mencurigainya dan dirinya tidak ingin Bu Choi menggagalkan rencananya untuk mengambil alih tubuh sang wali kota di festival malam ini. Saat di perjalanan, Bu Choi tiba-tiba mendapat telepon dari Heidi. Heidi mengaku kalau ia sudah salah mengira kalau Won-sok adalah parasit. Tapi kalau detektif Chulmin tidak diragukan lagi bahwa dia adalah monster parasit Boss. Dan Won-sok yang seorang manusia malah bekerja sama dengan Monsit Boss. Ya, apapun itu. Aku masih tidak mengerti kenapa mereka berdua malah membantu kami menemukan markas geng Parajin. Dan mereka juga membantu dalam penyerangan itu. Apa alasan mereka melakukan hal itu? Tanya Bu Choi. Heidi lantas menjelaskan bahwa rencana Monsit Boss sebenarnya adalah membuat festival musik tradisional berjalan dengan lancar.
agar wali kota Namcheon datang ke festival itu sehingga Monsit Boss bisa mengambil alih tubuh sang wali kota. Dengan itu maka Monsit Boss mencapai tujuannya untuk menjadi pemimpin di wilayah ini. Dan alasan Won-sok rela membantu Monsit Boss karena Won-sok juga ingin diangkat jabatannya menjadi seorang anggota DPR. Kalau Monsit Boss udah jadi wali kota, hal seperti itu mudah banget kan? Masuk akal juga, gumam Bucoy. Heidi memberitahu bahwa sekarang ia, Kang Woo dan Kyung Hee akan pergi untuk menggagalkan rencana licik Monsit Boss. Tapi tidak ada jaminan kalau mereka akan berhasil. Maka dari itu Heidi meminta Bu Choi untuk membantu. Heidi lalu segera menutup teleponnya tanpa berniat menunggu jawaban dari Bu Choi. Setelah mendengar ucapan dari Heidi, Bu Choi kembali mengingat tentang semua ucapan Suin dan kecurigaannya mengenai detektif Julmin. Terlebih lagi, hasil otopsi tadi menunjukkan kalau parasit Taponi dibunuh oleh manusia. Mungkin kali ini tidak ada salahnya untuk mempercayai Suin. Karena itu Bu Choi memutuskan untuk putar balik ke tempat festival musik diadakan. Festival musik tersebut diadakan dengan cukup meriah. Ditambah dengan kedatangan Pak Wali Kota Namcheon yang semakin meramaikan acara tersebut. Kang Woo turun sendiri ke lokasi untuk memantau situasi. Dia tentunya melakukan penyamaran dengan sempurna. Suin maupun Kyung Hee tidak bisa mendekat karena Monsit Boss pasti bisa cepat mendeteksi mereka. Ketika Kyung Hee dan Suin menunggu di parkiran, Kyung Hee bertanya mengapa mereka menunggu. Padahal kalau mereka berdua langsung menyerang Monsit Boss, mereka pasti akan menang. Mendengar pertanyaan itu, Suin menjawab bahwa Heidi bertindak hati-hati bukan karena takut, tapi karena Heidi tidak ingin membahayakan Suin. Saat itu Heidi menyelamatkannya, membuat Heidi menjadi parasit yang tidak sempurna. Heidi hanya bisa mengambil alih tubuh Suin dalam beberapa menit saja, dan dia juga tidak bisa berpindah ke tubuh lain seperti sesamanya. Suin menganggap Heidi bernasib sial karena di antara banyaknya manusia, Heidi malah masuk ke tubuhnya yang sekarat. Tapi Kyung Hee tidak berpikir demikian. Heidi justru menjadi lebih kuat karena hal tersebut. Berbeda dengan parasit lain yang menganggap tubuh inangnya tidak berarti, Heidi justru harus melindungi Suin sekuat tenaga agar bisa terus hidup. Karena sebab itulah Heidi lebih kuat daripada parasit lainnya. Tiba-tiba saja kepala Suin berdengung dan itu artinya si Monsit Boss sudah mulai bergerak. Di luar dugaan, Monsit Boss tampak mendekati Pak Namcheon. Padahal situasi di sana sedang ramai. Dia malah berubah menjadi monster tanpa ragu dan menyerang Pak Namcheon. Semua orang menjadi panik. Tapi tiba-tiba Won-sok datang dengan heroiknya berpura-pura menolong Pak Namcheon dengan menyerang si Monsit Boss. Di sisi lain kebetulan Bu Choi dan timnya sudah sampai di lokasi. Tapi saat dia melihat Suin, Bu Choi malah mengejarnya. Aneh bet ibu satu ini. Heidi lalu menyuruh Kyung Hee untuk pergi ke tempat wali kota duluan. Sementara ia akan menghadapi Bu Choi. Heidi lalu menyerang Ibu Choi meski serangannya itu bukan untuk melukainya. Heidi lalu berkata bahwa ia tidak ingin melukai siapapun. Dirinya hanya ingin bertahan hidup. Setelah itu Heidi pun pergi meninggalkan Bu Choi. Kali ini Bu Choi membiarkannya. Kembali pada Won-sok yang berpura-pura menolong Pak Namcheon, lalu mengajaknya untuk berlindung. Mereka berdua bersama dengan anak buahnya Pak Namcheon berhasil masuk ke sebuah gedung. Tapi di sana, saat situasi sudah sepi, baru diketahui kalau Won-sok menyembunyikan kepala Monsit Boss di balik bajunya. Jadi pas dia tadi pura-pura nyerang Monsit Boss ketika orang-orang tidak melihat, Monsit Boss melepas kepalanya sendiri dan bersembunyi di balik bajunya Won-sok. Sekarang saat kondisi di sekitar sudah sepi, Monsit Boss langsung membantai anak buahnya Pak Namcheon. Rencana Monsit Boss sungguh brilian. Sekarang ia hanya perlu membunuh Pak Namcheon lalu merasuki tubuhnya. Tapi untungnya Kang Woo dan Kyung Hee datang tepat waktu, berhasil menggagalkan rencana Monsit Boss.
Namun sayangnya di tengah-tengah battle itu, Won-sok berhasil menembak dada Kyung-hee. Kyung-hee yang sadar kalau sebentar lagi ia akan mati, mendorong Kang Woo agar pergi menyelamatkan diri. Lalu di saat terakhirnya ia mengucapkan permintaan maaf kepada Kang Woo karena telah merenggut adik dan kakaknya. 너에겐 Kang Woo yang melihat kematian Monsit Kyung-hee tidak bisa menahan kesedihannya. Karena mau bagaimanapun, itu masihlah tubuh dari kakaknya. Tapi Kang Woo sadar dia tidak boleh bersedih terlalu lama karena keselamatan Pak Wali Kota adalah yang utama. Monsit Boss yang sudah terlalu lama berada di luar tubuh inangnya harus segera mendapatkan tubuh yang baru agar ia tidak mati. Tapi di dekatnya hanya ada satu manusia yang masih hidup, dan itu adalah Won-sok. Seharusnya Won-sok bisa belajar. Jika Monsit Boss bisa tega mengkhianati kaumnya sendiri, lalu mengapa Won-sok tidak kepikiran kalau suatu saat nanti Monsit Boss juga bisa mengkhianatinya yang hanya seorang manusia? Yaps, kini Monsit Boss sudah mengambil alih tubuhnya Won-sok. Tanpa butuh waktu lama, Monsit Boss berhasil menyusul Kang Woo dan Pak Namchon. Awalnya rencana Kang Woo adalah bersembunyi sebisa mungkin. Tapi Monsit Boss punya kemampuan meninggikan bola matanya ke atas sana, sehingga Kang Woo dan Pak Namchon pun kelihatan. Dan di saat Pak Wali Kota hampir berhasil ditangkap, Heidi muncul menyelamatkannya. Mereka berdua lalu terlibat pada pertarungan yang sengit. Monsit Boss maupun Heidi ternyata sama-sama kuat. Monsit Boss mencoba mempengaruhi Heidi tentang dia yang tidak seperti manusia. Monsit Boss akan menerimanya meski Heidi adalah varian. Dia terus membujuk Heidi dan berbicara panjang lebar. Hal itu dilakukannya untuk membuat Heidi lengah. Diam-diam Monsit Boss memecah bagian dirinya menjadi dua. Yang satu masih berada di tubuh Won-sok, dan yang satu lagi menyelinap menjadi tentakel berjalan yang siap untuk menyerang Heidi di saat dia lengah. Licik sekali Monsit Boss. Tiba-tiba Bu Choi datang dan malah menodongkan senjatanya kepada Suin. Melihat hal itu, Monsit Boss senang dan justru berusaha menghasut Bu Choi untuk segera menembak Suin. Tapi Bu Choi tanpa sengaja melihat pantulan tubuh bagian belakang Won-sok di kaca. Kelihatan tuh kepalanya bolong, sehingga Bu Choi tentunya tahu pihak mana yang harus dia pilih. Namun di saat yang sama, tentakel Monsit Boss berada di belakang Bu Choi, berniat menyerang wanita itu. Heidi yang melihatnya tanpa pikir panjang langsung melancarkan serangan untuk menolong Bu Choi. Dan Bu Choi juga melepaskan tembakan, tapi arahnya adalah tubuh si Won-sok. Setelah Monsit Boss berhasil dikalahkan, Bu Choi bertanya mengapa tadi Heidi menyerang tentakel Monsit Boss dan bukan dirinya. Heidi lalu menjawab bahwa ia percaya kepada Bu Choi. Menurutnya, Suin adalah orang yang aneh. Meski sudah disakiti berkali-kali oleh manusia, dia tetap mempercayai manusia dan ingin hidup bersama mereka. Heidi hanya ingin mengikuti apa yang dipercayai Suin. Setelah itu, Heidi meminta agar Bu Choi menjaga Suin. Lalu dia pun pingsan. Kang Woo yang berhasil membawa Pak Wali Kota Namchon ke tempat yang aman, segera masuk kembali ke tempat Suin berada. Ia tidak mungkin meninggalkannya dalam bahaya sendirian di sana. Melihat Suin tidak sadarkan diri, Kang Woo tampak menangis karena berpikir Bu Choi sudah melukainya. Beberapa saat kemudian pasukan Bu Choi datang mengepung Kang Woo dan juga Suin. Tetapi Bu Choi justru meminta para petugasnya untuk membawa Suin ke rumah sakit. Aku sudah salah.
Mereka berdua hanyalah manusia biasa. Cepat bawa mereka ke rumah sakit, ujar Bu Choi. Ia tentunya ingin menuruti permintaan dari Heidi untuk menjaga Suin. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Suin tampak kembali bekerja sebagai kasir. Dia tidak dipecat meskipun tidak bekerja selama beberapa hari. Karena waktu itu Kang Woo sudah meminta izin pada bosnya Suin kalau Suin sakit. Ingat kan guys? Ketika Suin sedang memberi makan seekor kucing liar, Kang Woo datang mengunjunginya. Kang Woo datang ke sana untuk pamer. Karena sekarang dia sudah menjadi anggota dari tim Grey direkrut oleh Bu Choi. Dia lalu memberikan surat dari Heidi untuk Suin. Sepertinya sejak kejadian itu, Heidi sudah lama tidak muncul karena Suin tidak pernah lagi mengalami situasi yang berbahaya. Dan kini Heidi ingin mengatakan sesuatu kepada Suin. Dalam surat itu, Heidi berkata kalau dia bersyukur karena Suin adalah tubuh inangnya. Setelah menyampaikan surat tersebut, Kang Woo memberitahu bahwa Bu Choi mengizinkan Suin untuk bergabung juga dengan tim Grey kalau Suin mau. Kang Woo menyuruh Suin untuk segera menghubungi jika dia mau menerima tawaran tersebut. Film ini lalu ditutup dengan Bu Choi yang kedatangan tamu dari Jepang. Orang itu adalah seorang reporter yang ahli dalam bidang organisme parasit. Saat Bu Choi pergi menemuinya, ternyata orang tersebut adalah Shinichi Izumi. Sedikit informasi bagi yang belum tahu, film Parasite ini diadaptasi dari sebuah anime berjudul Parasite juga. Nah, di animenya tokoh utamanya bernama Shinichi Izumi yang juga dirasuki oleh parasit. Yang mana parasitnya tidak bisa mengambil alih tubuh Shinichi sepenuhnya, sama seperti Suin. Tapi bedanya kalau Shinichi, parasitnya itu masuk ke tangan kanannya. Dan dirinya bersama parasitnya bisa sadar bersama-sama, tidak perlu tidur salah satunya. Sehingga di bagian ending, kamera menyorot tangannya Shinichi yang bersalaman dengan Bu Choi untuk memberi pertanda kepada kita kalau di tangannya Shinichi terdapat parasit. Parasite The Grey Season 1 selesai. Bagaimana menurut kalian tentang series Parasite The Grey? Tulis ya pendapatmu di kolom komentar. Apakah seru dan apakah kalian berharap ada season 2-nya begitu? Dari saya sendiri nilai untuk series ini adalah 8/10. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi di Parasite The Grey Season 2. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.